Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Alasan dibalik iblis menolak didoakan sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ingin mendoakan iblis yang membantunya berjalan. Di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW ada seorang yang menyandang disabilitas. Dialah Abdullah bin Ummi Maktum. Keterbatasan fisik tidak lantas melemahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Difabel netra tidak menjadi alasan baginya untuk enggan pergi ke masjid atau menghadiri majelis ilmu. Dia tetap berangkat ke Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat jamaah serta mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan kedua hal itulah yang paling menyenangkan hatinya. Walaupun tidak bisa melihat, Ibnu Ummi Maktum terkenal peka terhadap waktu. Dia dapat mengetahui masuknya waktu sholat dengan tepat. Karena itu, Nabi Muhammad SAW membolehkannya untuk mengumandangkan azan bila mana Bilal bin Rabah berhalangan. Semangatnya dalam beribadah didasari niat ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meridhoi langkah-langkahnya yang menuju kebaikan. Hal itu tersirat dalam perkataan Rasul SAW ketika berjumpa dengannya. Selamat datang wahai orang yang dititipkan Tuhanku untuk diperlakukan dengan baik. Pernah beliau bertanya kepadanya, sejak kapan engkau kehilangan penglihatan? Sejak kecil ya Rasulullah SAW, jawab Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, jika aku mengambil penglihatan hambaku, tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Menghadapi teguhnya iman sang sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut, iblis sampai-sampai kehabisan akal. Biasanya musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat gemar merintangi muslimin yang hendak berjamaah di masjid dengan berbagai bujuk rayu. Namun makhluk itu justru menolong Ibnu Ummi Maktum dalam perjalanan ke Masjid Nabawi. Dikisahkan sang sahabat dihampiri seorang pemuda saat sedang berjalan menuju masjid. Remaja tersebut dengan sangat hati-hati menuntunnya sehingga perjalanan ke Masjid Nabawi tidak terkendala satu kerikil. Sesampainya di tujuan, Ibnu Ummi Maktum tidak hanya berterima kasih kepada penolongnya itu, dia pun ingin mendoakannya. Tolong sebutkan namamu, kata Ibnu Ummi Maktum. Lebih baik tidak perlu kusebutkan, kata si pemuda. 3 kali sahabat Rasul itu mengajukan permintaan. Namun jawaban yang sama pun disampaikan lelaki penolong tersebut. Ibnu Ummi Maktum kemudian berkata, jika demikian sikapmu, cukuplah sampai di sini saja engkau menuntunku ke masjid. Aku tidak mau engkau menolongku lagi karena engkau tidak mau didoakan. Akhirnya si pemuda mengungkapkan alasannya. Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Terkejut mendengar jawaban itu, lelaki buta tersebut bertanya lagi. Lantas mengapa kamu menuntunku ke masjid dengan selamat? Bukankah semestinya kamu mencegahku sampai ke masjid? Mungkin engkau sudah lupa. Beberapa waktu lalu engkau berjalan sendirian ke masjid dan kakimu tersandung batu. Apa yang kau ucapkan saat terjatuh? Engkau justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia lalu mengampuni dosamu yang separuh, kata iblis. Maka aku tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Aku takut kalau engkau jatuh lagi dalam perjalanan ke masjid, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi. Jika begitu, sia-sialah kami menggodamu selama ini, ujarnya. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.